Halo guys, perkenalkan nama saya Hari Mulyawati, mahasiswi dari Universitas Mercubuana Jakarta dengan jurusan akuntansi. Sebelumnya yang saya hormati Bu Rianti Handayani selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas besar 2, Perekonomian Indonesia. Saya di sini ingin menjelaskan tentang menganalisis kebijakan fiskal dan percepatan pembangunan struktural di Indonesia, serta tantangan globalisasi bagi Indonesia. Permasalahan yang pertama ada konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Latar belakang otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia telah lahir sejak gejolak sosial yang sangat masif pada tahun 1999 karena pada saat sebelumnya krisis ekonomi sedang melanda di Indonesia pada tahun 1997, kemudian melahirkan gejolak politik yang puncaknya ditandai dengan berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, pada tahun 1998 timbul permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntunan daerah-daerah yang telah banyak berkontribusi. Kemudian dibuatlah wacana tentang otonomi daerah yang terbagi menjadi 2, yaitu bentuk secara internal dan bentuk secara eksternal. Pendahuluan. Dalam memahami makna konsep pemerintahan daerah, perlu dicermati 3 hal penting berkaitan dengan lingkup istilah pemerintahan daerah, yaitu pertama, berkaitan dengan dimensi pengertian, kedua, berkaitan dengan bentuk pemerintahan daerah, dan ketiga, berkaitan dengan lingkungan yang telah berpengaruh terhadap pemerintahan daerah. Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang berarti pada intinya mengandung 3 pengertian yang sama, yaitu pemerintahan lokal. Pengertian secara bahasa etimologi otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang artinya sendiri, sedangkan namos yang artinya aturan atau undang-undang, sehingga dapat kita artikan secara harfiah bahwa otonomi daerah adalah suatu hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat-masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membebaskan pemerintahan pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian, pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global, dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro, luas atau yang bersifat umum dan mendasar, nasional yang bersifat strategis. Tujuan otonomi daerah berdasarkan dari sisi politik, tujuan otonomi daerah yaitu sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif. Dari sisi ekonomi, tujuan otonomi daerah yakni terbukanya peluang bagi pemerintah di daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi. Dari sisi sosial, tujuan otonomi daerah yaitu menciptakan kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika di sekitarnya.
Manfaat otonomi daerah ada 5, yaitu 1. Pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen. 2. Memotong jalur birokrasi yang rumit, serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat. 3. Perumusan kebijaksanaan dari pemerintahan lebih realistik. 4. Peluang bagi pemerintah serta lembaga privat dan masyarakat di daerah untuk meningkatkan kapasitas teknik dan manajerial. 5. Dapat meningkatkan efisiensi pemerintah di pusat dengan tidak lagi menjabat puncak di pusat menjalankan tugas rutin, karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat daerah. Dampak positif dan negatif otonomi daerah. Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Sedangkan dampak negatif otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintahan daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Permasalahan yang kedua yaitu masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah tersebut. Sejak diberlakukannya paket undang-undang mengenai otonomi daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. Memang tidak disangka lagi bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Otonomi daerah yang sudah dilaksanakan secara serentak di Indonesia, dalam perkembangannya banyak muncul masalah. Pelaksanaan otonomi daerah tentu menimbulkan berbagai permasalahan dan dampak ini disebabkan karena kesiapan masing-masing daerah dalam mengimplementasikan otonomi daerah juga berbeda-beda. Berikut permasalahan-permasalahan terhadap otonomi daerah. Permasalahan otonomi daerah di Indonesia, yaitu 1. Adanya eksploitasi pendapatan daerah. 2. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. 3. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. 4. Korupsi di daerah. 5. Adanya potensi munculnya konflik antar daerah. 6. Kondisi SDM aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Penyelesaian masalah otonomi daerah di Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. 2. Memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan penanaman nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. 3. Melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. 4. Melakukan pengawasan Perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. 5. Melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. 6. Meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengatasi pembangunan di daerah. 7. Melakukan good government dengan merangkas birokrasi, reformasi birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat. 8. Melakukan efisiensi anggaran, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam dan pajak, serta mencari dari sektor lain, seperti jasa dan pariwisata, digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Contoh otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. 1.
pengembangan daerah. 2. Menggunakan kurikulum pendidikan daerah setempat. 3. Menetapkan upah minimum regional atau UMR. 4. Penertiban pedagang kaki lima. 5. Pajak diberlakukan oleh daerah. 6. Retribusi daerah. 7. Kewajiban pekerja instansi tertentu untuk mengenakan seragam dinas. Otonomi daerah ada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan yang dijelaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan atau desa, dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta pemerintahan kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.